Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Firdaus tiba-tiba saja memamerkan keahliannya menghentikan hujan di depan media. Berhasilkah aksi Firdaus? Dan bagaimana pula jawaban Firdaus terkait aksi Hotman Paris yang meledek serta meragukan kekayaan yang dimilikinya? Hari ini gue mau mindahin hujan ya, bukan mindahin Hotman, dia mindahin hujan ya. Awas. Makin membara, Hotman Paris yakin Rasman, Firdaus, istri Rasman dan Elida Neti jadi tersangka. Tak menunggu waktu lama, Mabes Polri bergerak cepat dalam menangani kasus dugaan penghinaan terhadap pengadilan yang dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan terlapor Rasman Nasution dan Firdaus Oiwobo. Salah satunya dengan memeriksa Hotman Paris Hutapea yang menjadi saksi dalam peristiwa tersebut kemarin. Selepas menjalani pemeriksaan, Hotman Paris menyebutkan ada 4 nama yang akan segera menjadi tersangka dalam kasus yang menghebohkan dunia peradilan tanah air tersebut. Masing-masing, Rasman Nasution, Firdaus Oiwobo, Elida Neti, serta Ade Suryani, istri Rasman Nasution yang diduga justru menjadi pemicu kericuhan. Lalu apa komentar Rasman dan Firdaus saat tahu Hotman Paris sudah jalani BAP sebagai saksi? Benarkah kini berarti ada 3 kasus menanti Rasman jadi terdakwa? Kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Surat panggilan tersebut terkait dengan laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Nasution dan kawan-kawan terkait dugaan pelanggaran pasal 207, 217 dan 351 KUH pidana, yaitu tentang penghinaan terhadap pengadilan, menimbulkan kegaduhan di persidangan dan perbuatan tidak menyenangkan. Yaitu terkait dengan ucapan teriakan-teriakan dari Rasman di dalam ruangan pengadilan yang mengatakan ke depan hakim, di meja hakim, sambil mukul-mukul meja mengatakan kepada hakim, koruptor, koruptor, koruptor. Dan juga adanya oknum pengacara junior yang mungkin masih jarang bersidang, yaitu Firdaus yang naik ke meja di persidangan dengan pakai jubah pengacara. Dan juga beberapa oknum, ada 2 ibu-ibu itu yang mak-mak yang sudah tua tuh yang juga menimbulkan kegaduhan dan juga teriakan-teriakan dari istrinya Rasman. BAP saya sudah selesai hari ini, ada 25 pertanyaan. Yang membuat perhatian khusus dari penyidik adalah semua kata-kata penghinaan, kata-kata kotor yang diucapkan terhadap majelis hakim dan pengadilan itu disiarkan secara live. Ini sangat cepat atensinya. Saya yakin dalam waktu dekat Rasman dan Firdaus dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Rasman dan Firdaus dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Ya kan dia bukan ke Mabes, dia dipanggil untuk jadi saksi. Memang dia harus saksi lah, karena dia ada di situ kan. Yang lain juga diperiksa sebagai saksi. Tapi apakah itu kemenangan dia? Enggak loh. Hotman Paris harus banyak belajar ya, baca buku ya. Harus banyak mempelajari literasi terbaru ya kan. Sehingga ngomongnya nggak ngaco kayak tadi di Mabes ya kan. Rasman dengan Firdaus akan menjadi tersangka, itu penyesatan. Jadi saya sangat tahu bagaimana proses ini dari awal sampai detik ini. Saya sangat tahu. Jadi memang nggak bersalah, bukan karena beliau suami saya, terus saya sekonyong-konyong membela. Tidak, karena saya tahu. Seperti yang disampaikan Hotman Paris. Hei Rasman Arif, kau punya apa? Kau punya backing? Kau punya ini? Berarti dia sudah punya backing dan punya ini untuk menghalalkan segala cara demi menutupi dalam perkara ini. Tak hanya mengungkap fakta mengejutkan terkait 4 calon tersangka,
Hotman Paris yang dijuluki pengacara bling-bling oleh salah satu majalah ternama di Australia juga meminta polisi untuk segera menahan Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo. Meski ancaman hukuman mereka tak sampai 4 tahun. Lantaran tindakan keduanya yang tak henti-hentinya menghina lembaga negara, dalam hal ini lembaga hukum yang seakan tidak ada wibawanya di mata mereka. Lantas seperti apa pula sindiran tajam Hotman Paris terhadap Rasman Nasution yang dinilainya iri dengan kesuksesan dan kekayaannya? Agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun tapi dikecualikan bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina. Jadi yang dihina majelis hakim, pengadilan kita dan seluruh rakyat Indonesia. Tapi untuk Hotman, kita akan buka-bukaan. Makanya dikawal. Kami tetap ingin agar itu dilakukan terbuka untuk umum. Dan saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah. Jadi di kasus ini, hal yang berbeda. Seorang dokter seperti Hotman Paris bicaranya ditertawakan oleh anak-anak murid saya. Anak-anak murid saya yang baru belajar hukum. Ditertawakan. Kenapa? Mereka bilang ini Hotman ini disangsikan di pendidikannya. Berada di atas angin, Hotman Paris pun meragukan permintaan maaf yang diajukan Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo ke Mahkamah Agung dan juga Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan dikabulkan. Pasalnya, tindakan mereka sudah melanggar kode etik serta mencoreng marwah institusi hukum. Lucunya, lagi-lagi dengan meledek, Hotman mengaku dirinya baru bersedia memaafkan Rasman dan Firdaus jika diberi hadiah berlian atau uranium 700 ton. Seperti yang Firdaus bilang, punya gunung uranium. Lantas apa kata Hotman Paris terkait klaim Firdaus Oiwobo yang mengaku lebih kaya darinya? Benarkah Firdaus halu? Kalau untuk Rasman dari Hotman, lu kasih berlian lebih mahal dari berlian gua pun nggak akan minta maaf gua. Kalau gua dikasih bukit uranium 700 ton, gua mikir-mikir. Tikus di got saya aja nggak percaya. Jangankan gua, tikus di got saya nggak percaya bahwa dia punya uranium yang bisa menghidupi ratusan tahun dunia lagi. Pengen lihat apakah kekayaan uraniumnya itu akan dikirim ke penjara. Terus menjadi bulan-bulanan Hotman Paris membuat Rasman Nasution tidak tinggal diam. Ya, Rasman bersikukuh tidak akan minta maaf kepada Hotman Paris dan lebih memilih fokus kepada permintaan maafnya kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rasman pun berharap permintaan maafnya itu dikabulkan. Lantas, seperti apa tantangan debat terbuka yang dilontarkan Rasman Nasution terhadap Hotman Paris? Dan apa kata Rasman terkait pencabutan berita acara sumpah miliknya dan juga milik Firdaus Oiwobo? Kalau ada dianggap penghinaan ke lembaga peradilan dengan minta maaf, barunya selesai. Dan kami yakin Pak Ketua Mahkamah Agung, para Hakim Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, baik Ambon, DKI, dan Jakarta Utara, mereka masih punya nurani bahwa kami ini bagian dari penegak hukum dan kita tidak ingin benturan. Sekali lagi, kami tidak ingin menghina dan merendahkan. Tidak ada kita malu di sini, kok Rasman minta maaf. Lah, yang saya lakukan pada waktu itu menurut pikiran kami adalah sebuah sikap untuk memprotes secara konstitusional. Kita nggak lemparin orang, kita ngangkat kursi nggak, naik ke meja spontanitas. Saya tidak bisa kontrol saya nggak bisa kontrol dong yang namanya Firdaus kan. Dia melihat saya teraniaya, dia loncat gitu. Dan itu spontan. Biar aja dinilai dan saya sudah
ditegur keras dan saya datang. Itu gentle. Saya yakin Rasman dan timnya tidak diterima oleh pimpinan MA maupun pengadilan negeri. Dia sudah sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan terburuk yang dilakukan oleh seluruh umat pengacara di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dia sudah sadar dia akan kehilangan bisnis. Di sisi lain, bukan Firdaus Oiwobo namanya jika tidak memantik sorotan. Ya, pasca mengajukan permintaan maaf kepada Mahkamah Agung, Firdaus tiba-tiba saja memamerkan keahliannya menghentikan hujan di depan media. Berhasilkah aksi Firdaus? Dan bagaimana pula jawaban Firdaus terkait aksi Hotman Paris yang meledek serta meragukan kekayaan yang dimilikinya? Hari ini gue mau mindahin hujan ya. Bukan mindahin Hotman, dia mindahin hujan ya. Awas, takutnya Hotman ke bawah juga, gue pindahin ke kampungnya ya. Lihat nih, bismillahirrahmanirrahim. 5 menit pindah. 5 menit berhenti. Lihat jam lu. Nah, udah. Kalau yang uranium itu beda. Itu di kampung saya di Bima dan Dompu. Kalau di Bima dan Dompu, pernyataan itu saya mengkutip dari pernyataan para ahli geologi yang telah statement bahwa di kampung saya Bima banyak gunung-gunung dan daratan itu mengandung uranium, emas, tembaga, mangan, dan lain-lainnya. Jadi berdasarkan ahli geologi yang berbicara, lihat di YouTube. Dan semua tanah-tanah di Pulau Sumbawa itu sebagian besar, itu tanah berdasarkan perponding atas nama Sultan Bima. Ke wilayah Kesultanan Bima. Yang dipimpin oleh kakek buyut saya sebagai Sultan Bima dulunya, Bima Dompu. Hotman itu cuma sepetak doang, tanah gue dia kalah, apalagi segunung gitu loh. Nggak ada apa-apanya, Hotman itu cuma punya ruko berapa biji sama berlian yang dia bangga-banggakan begini sama Lamborghini. Kalau gue kan gunung gimana? Kita meminta maaf pada MA, bukan pada Hotman. Hotman tidak akan pernah saya minta maaf pada dia, haram. Pesan buat Hotman, kurangin piknik, baca buku biar lo pinter. Karena ngomongan lo ngaco semua.